warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnau Pipah. Saya mahasiswa semester 4 Pendidikan Matematika Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan media pembelajaran matematika, yaitu media bangun ruang. Nah, adapun yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu cara pembuatan, kedua cara penggunaan atau simulasi penggunaannya, kemudian yang ketiga adalah simpulan. Untuk masuk ke topik pertama yaitu cara pembuatan. Sebelum masuk ke cara pembuatan, kita harus mengetahui terlebih dahulu ilustrasi yang akan kita buat, yaitu dapat dilihat pada samping saya. Nah, setelah kita mengetahui ilustrasinya, yaitu ada 7. Yang pertama yaitu ada kubus, kedua balok, ketiga prisma, keempat limas, kelima ada tabung, keenam ada kerucut, dan yang terakhir adalah bola. Nah, pertama kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Bahan yang digunakan untuk membuat media ini yaitu yang pertama ada kertas karton tebal. Di sini saya menggunakan yang warna orange berupa 5 lembar. Kemudian lem, saya menggunakan lem kayu. Kemudian isolasi, kardus, dan bola plastik. Adapun alat-alat yang harus disiapkan yaitu yang pertama cutter, yaitu gunanya untuk memotong, kedua gunting, penggaris, kemudian nomor 4 pensil, nomor 5 jangka, dan yang terakhir adalah spidol warna. Langkah pembuatan yaitu yang pertama, siapkan semua alat dan bahan yang telah disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, gambarlah semua jaring-jaring bangun ruang yang akan kita buat, tapi kecuali bola, pada karton. Nah, adapun jaring-jaring yang saya gunakan yaitu seperti bisa dilihat pada samping saya. Di sini ada jaring-jaring kubus, jaring-jaring balok, kemudian jaring-jaring prisma, jaring-jaring limas, jaring-jaring tabung, dan jaring-jaring kerucut. Nah, kita bisa menggunakan jaring-jaring ini ataupun mencari jaring-jaring model yang lain. Setelah itu, kita bisa memotongnya. Sebelum dipotong, kemudian kita ingat lagi, setiap garis itu kita beri sedikit tepi atau tambahan kertas sekitar 1 cm untuk nanti tempat kita merekatkan. Nah, setelah semuanya kita potong sesuai dengan jaring-jaring yang kita buat, kemudian kita satukan tiap ujung-ujung itu hingga membentuk bangun ruang yang kita inginkan. Pertebal garis perpotongan. Untuk memperjelas tiap potongannya, kita bisa mempertebalnya dengan spidol warna. Nah, kita bisa menggunakan spidol warna, entah itu warna merah, entah itu warna hitam, ataupun warna biru. Mana terserah kalian, yang penting bisa mempertebal garis. Nah, ini adalah gambar dari bangun ruang yang telah dibuat, mulai kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Kemudian selanjutnya yaitu kita masuk kepada cara penggunaan atau untuk ya. Sekarang kita memasuki topik yang kedua yaitu cara penggunaan atau simulasi penggunaannya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sekarang kita akan belajar matematika yaitu tentang bangun ruang. Nah, sebelumnya saya akan bertanya, apakah kalian masih ingat mengenai materi bangun datar? Masih. Ada apa aja bangun datar? Ada persegi, persegi panjang, segitiga, dan teman-temannya. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis bangun ruang, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa aja unsur bangun ruang. Yang pertama ada sisi. Adakah yang tahu apa itu sisi? Saya. Ya, silakan. Sisi adalah bidang yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. Ya, benar sekali. Sisi adalah bidang yang membatasi antara bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. Kemudian setelah kita mengetahui sisi, ada lagi unsur yang kedua yaitu rusuk. Ada yang tahu apa itu rusuk?
Saya. Ya, silahkan. Rusuk adalah garis pertemuan dua buah sisi. Rusuk ini berupa ruas garis pada bangun ruang. Ya, benar sekali. Yang ketiga yaitu ada titik sudut. Yuk, silahkan. Titik sudut itu apa? Titik sudut merupakan perpotongan tiga buah rusuk. Ya, benar sekali. Jadi titik sudut itu adalah perpotongan tiga buah rusuk. Setelah kita mengetahui unsur-unsur dari bangun ruang, sekarang kita akan mengetahui jenis-jenis bangun ruang. Ya, anak-anak, apakah ada yang tahu berbentuk apakah bangun ini? Kubus. Ya, benar sekali, ini kubus. Ada berapa jumlah sisinya? 6. 6. Apakah benar 6? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, benar sekali, sisinya ada 6. Apakah semua sisinya sama? Sama. Berbentuk apakah sisi ini? Persegi. Ya, benar sekali. Kubus memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Kemudian yang kedua yaitu ada berapakah jumlah rusuk dari bangun ini? 12. 12. Apakah benar 12? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, benar. Semuanya ada 12. Apakah semua rusuknya sama panjang? Ya, sama. Ya, benar sekali ya. Jadi sisinya tadi sama-sama, kemudian rusuknya juga sama. Setelah itu kita akan menghitung titik sudut, yaitu ada berapa titik sudutnya? 8. Ada 8. Apakah benar 8? Kita bisa hitung. Bagian manakah titik sudutnya? Ya, bagian ini benar sekali. Mari kita hitung apakah benar ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kesimpulannya kubus adalah bangun ruang 3 dimensi atau bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi dan memiliki 12 rusuk dan 8 titik sudut. Oke ya? Ya. Kita masuk ke bangun yang selanjutnya. Kemudian yaitu media yang kedua. Apakah ada yang tahu berbentuk apakah bangun ini? Balok. Sekarang coba amati, ada berapa jumlah sisi pada balok ini? 6. 6. Apakah benar 6? Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, benar sekali. Semua jumlah sisinya ada 6. Apakah semua sisinya saling kongruen? Tidak. Berbentuk apakah sisi dari balok ini? Persegi panjang. Ya, benar sekali. Selanjutnya, sisi manakah yang saling kongruen? Yang saling berhadapan. Jadi sebelah mana? Sebelah ini berhadapan dengan ini, sisi ini berhadapan dengan ini, dan sisi ini berhadapan dengan ini. Mereka saling kongruen ya, yang berhadapan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui sisinya, kita akan menghitung rusuknya. Sekarang amati, ada berapakah jumlah rusuk pada balok ini? 12. 12, apakah benar? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, benar sekali ada 12. Nah, kemudian apakah rusuknya sama panjang? Tidak. Tidak. Kalau tadi kubus rusuknya sama panjang, tapi kalau balok tidak. Rusuk manakah yang saling sama panjang? Yaitu yang saling berhadapan juga. Jadi rusuk yang sebelah sini berhadapan dengan rusuk sini berhadapan dengan rusuk sini, mereka saling sama panjang. Setelah itu kita akan mengetahui ada berapakah jumlah titik sudut pada bangun ini. Kita bisa hitung. Ada berapa? 8. Ya, ada 8. Bisa dihitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Jadi kesimpulannya, balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk dari 3 pasang sisi yang saling kongruen yang memiliki 6 sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Nah, sekarang bangun yang ketiga. Berbentuk apakah bangun ini? Prisma. Ya, benar, prisma. Jenis prisma apakah ini? Prisma segitiga. Mengapa dikatakan prisma segitiga? Karena sisi alas dan sisi atasnya berbentuk segitiga. Apakah sisi atas dan sisi alasnya saling kongruen? Ya. Apakah bisa diganti dengan bentuk yang lain, misal segi 4, segi 5, dan seterusnya? Bisa. Jadi bisa saya jelaskan, untuk penamaan prisma sendiri yaitu mengikuti alas dan atasnya. Setelah itu kita akan menghitung jumlah sisi semuanya. Ada berapakah jumlah sisi semuanya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 ya jumlah semua sisinya. Untuk sisi tegaknya ada berapa? 3. Yang mana sisi tegak? Itu. Yang ini ya, ini namanya sisi tegak. Kemudian ada berapa jumlah rusuk pada prisma segitiga ini? 9. Apakah benar 9? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan yang terakhir, ada berapakah titik sudut dari prisma ini? Apakah harus kita hitung? Ya. Kita hitung ya, titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kesimpulannya, prisma adalah bangun ruang yang memiliki sepasang sisi yang sejajar dan kongruen, yaitu sisi alas dan sisi atas, serta memiliki rusuk-rusuk tegak yang saling sejajar. Sekarang bangun yang selanjutnya. Ada yang tahu berbentuk apakah bangun ini? Limas. Ya, benar sekali, ini limas. Limas jenis apakah ini? Limas segitiga. Mengapa dikatakan limas segitiga? Karena sisi alasnya berbentuk segitiga. Kita lihat ya sisi alasnya. Ini namanya sisi alas ya, berbentuk segitiga. Misal sisi alasnya kita ganti menjadi segi 4, apakah nama prismanya? Limas segi 4. Oh iya, maaf, tadi itu limas ya. Kemudian mempunyai berapa sisi limas ini? 4. Ada berapa sisi samping dari limas ini? 3. Berbentuk apakah sisi samping dari limas ini? Segitiga. Kalau misal kita ganti alasnya menjadi segi 4, apakah sisi sampingnya tetap berbentuk segitiga? Iya. Jadi kalau limas, salah satu ciri-ciri limas itu yaitu memiliki sisi samping berbentuk segitiga. Kemudian memiliki berapa titik sudut pada bangun limas segitiga ini? 4. Kemudian disebut apakah ini? Puncak limas. Ya, benar sekali, dinamakan puncak limas. Jadi salah satu ciri limas selanjutnya yaitu memiliki puncak. Jadi dapat kita simpulkan, limas adalah bangun ruang 3 dimensi di mana ia memiliki sisi samping berbentuk segitiga yang saling kongruen, kemudian memiliki satu titik sudut. Seperti itu. Apakah ada yang tahu berbentuk apakah bangun ini? Tabung. Ya, berbentuk tabung. Berapa jumlah sisi pada tabung ini? 3. Bisa kita hitung ya, 1, 2, dan 3. Kemudian disebut apakah sisi bagian ini? Alas tabung. Ya, alas tabung. Berbentuk apakah alas tabung? Lingkaran. Ya, apakah alas tabung kongruen dengan tutup tabung? Iya. Ya, jadi tabung memiliki alas berbentuk lingkaran yang kongruen dengan tutupnya. Kemudian disebut apakah sisi bagian ini? Selimut tabung. Ya, selimut tabung berbentuk apakah ya? Persegi panjang. Oh ya, jelas sekali. Apakah tabung memiliki titik sudut? Tidak. Benar sekali ya, tabung tidak memiliki titik sudut. Kemudian
Berapakah jumlah rusuk pada tabung ini? 2. Bagian mana? Itu. Ya, bagian ini dan bagian ini. Berbentuk apakah rusuk pada tabung? Melingkar. Benar sekali. Jadi dapat kita simpulkan, tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk lingkaran yang kongruen dengan tutupnya serta diselimuti oleh persegi panjang. Ia tidak memiliki titik sudut dan memiliki 2 rusuk melingkar. Kemudian kita lanjutkan. Apakah ada yang tahu berbentuk apakah bangun ini? Kerucut. Ya, benar sekali. Ini kerucut. Kemudian berapa jumlah sisi pada kerucut ini? 2. Bagian mana? Bagian Itu. ini dan ini. Kemudian disebut apakah sisi bagian ini? Alas kerucut. Alas kerucut, benar sekali. Berbentuk apakah alas kerucut? Lingkaran. Ya. Kemudian berapa jumlah rusuk pada kerucut? 1. Di manakah? Puncak kerucut. Bukan, kalau rusuk berada di sini. Jadi, berbentuk apakah rusuknya? Melingkar. Ya, benar sekali. Memiliki berapa titik sudut? 1. Di mana letaknya? Puncak kerucut. Ya, ini namanya puncak kerucut. Jadi, selain dia memiliki alas, ia memiliki puncak kerucut. Bedanya dengan tadi tabung. Kalau tabung ia memiliki tutup dan alas berbentuk lingkaran yang saling kongruen. Tapi kalau kerucut, ia hanya memiliki alas berbentuk lingkaran dan memiliki satu puncak kerucut. Jadi dapat disimpulkan, kerucut adalah bangun ruang 3 dimensi di mana ia memiliki alas berbentuk lingkaran dan memiliki satu titik sudut. Dan memiliki satu rusuk melingkar. Kita lanjut ke tahu benda apakah ini? Bola. Ya, ini adalah bola. Kalian sering melihatnya ya. Berbentuk apakah bola ini? Bola. Ya, jelas bola berbentuk bola. Berapa jumlah sisinya? 1. Berbentuk apakah sisinya? Lengkungan. Benar sekali. Jadi bola memiliki satu sisi berbentuk lengkungan. Apakah bola memiliki rusuk? Tidak. Apakah bola memiliki titik sudut? Tidak. Jadi bola itu tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki titik sudut. Apakah ada yang tahu unsur bola yang belum kita sebutkan? Ya. Apa itu? Titik pusat bola. Benar sekali. Jadi bola memiliki titik pusat bola. Jadi titik pusat bola adalah titik di mana di tengah-tengah bola dari semua selubung ini, kalau kita mencari titik di tengah itu namanya titik pusat bola. Jadi kesimpulannya, bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang tidak memiliki rusuk, tidak memiliki titik sudut, tetapi ia memiliki satu sisi lengkung dan satu titik pusat bola. Jadi sekarang kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki unsur rusuk, sisi, dan titik sudut. Dan jenis-jenisnya yaitu ada kubus, ada balok, ada prisma, ada limas, ada tabung, ada kerucut, dan yang terakhir adalah bola. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.